Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atina Jana Soleha, Prodi Manajemen dengan NIM 0892050016. Tujuan video kali ini yaitu untuk pengganti UAS di semester 3 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto S.Sos MM. Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material atau non-finansial, di mana organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan. Faktor sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun perusahaan memiliki pelaratan yang modern dengan teknologi tinggi. Manusia merupakan faktor penggerak. Tanpa manusia, suatu perusahaan tidak akan berfungsi. Tujuan memahami kemampuan analisis dalam menghadapi masalah-masalah sumber daya manusia, khususnya di bidang organisasi. Karena setiap organisasi memiliki 3 komponen pokok, yaitu personalia, fungsi, dan faktor fisik yang memiliki syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan produktivitas yang maksimal yang tidak mungkin lepas kaitnya dengan manusia, di mana hidup manusia dapat tercukupi dengan cara bekerja dan mendapatkan dengan kemampuan fisik dan skill dan manusia itu sendiri. Lalu teori motivasi. Teori motivasi menurut Herzberg 1966, faktor kesehatan ekstrinsik yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan tidak puas, yang memiliki supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran dan keamanan, dan kebijakan organisasi. Faktor motivasi atau intrinsik yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pertumbuhan, dan perkembangan. Lalu lanjut ke konsep motivasi tenaga kerja. Motivasi berarti pemberian atau penimbulan motif dan hal keadaan yang menimbulkan motif, sedangkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja seorang karyawan itu adil dalam menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh pada dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Lanjut, fungsi-fungsi pengintegrasian SDM. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu sumber daya manusia yang paling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peran serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pengupahan, tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan
dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Lalu lanjut, prasyarat kepemimpinan serta gaya kepemimpinan. Menurut Soutgill dalam bukunya Personal Factor Associated with Leadership yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan, yaitu kemampuan menilai, ilmu pengetahuan yang sesuai, tanggung jawab mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan mempunyai hasrat untuk unggul, partisipasif, aktif, memiliki sosialibilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor, status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer atau tenar. Lanjut, proses mengintegrasikan tujuan perusahaan dan tenaga kerja. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan dengan tercapaiannya tujuan dari organisasi. Maka terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas karyawan akan tercipta. Prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerjasama yang baik, saling menguntungkan. Lalu lanjut, metode yang dipakai pada job value. Metode perbandingan atau comparison faktor merupakan kombinasi dari job ranking dan point faktor. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan pekerjaan patokan, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam organisasi. Selain itu, perusahaan harus memiliki faktor kompensasi dan memberi peringkat semua pekerjaan patokan setelah menyelesaikan analisis faktor. Selanjutnya, perusahaan harus membandingkan pekerjaan dengan lingkungan bisnis untuk perbandingan yang menghasilkan nilai untuk setiap faktor kompensasi. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya Tinujana Soleha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.